Tapi mereka terus berteriak dengan keras agar Isa disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, lalu menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Ayo, beri jalan! Bangun! Kamu, siapa namamu? Simon, orang Kirene. Gantikan dia. Putuskan talinya. Kami menangisimu, junjungan. Minum ini, minumlah. Minumlah, junjungan. Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong junjungan. Kami mendoakan junjungan. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan Isa disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang diramalkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja Bani Israel." Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji,
Hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai Bait Allah terbelah menjadi dua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya dia ini orang benar. Eli, Eli, lama sabatani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah mengenang kematian Tuhan Yesus demi dosa-dosa kita.
Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan 2, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah. Bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Ajarlah kami agar sungguh-sungguh menghayati keampunan segala dosa kami karena pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, sebagai ungkapan syukur kami atas keampunan dosa kami dan kelepasan kami dari maut,
oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 175 ayat 1, Penebusku disalib. Salib dalam nista dan sengsara, Putra Allah, hilangkan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah yang pertama dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 22 ayat 18 sampai 25. Kitab Mazmur pasal 22 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B dari Lembah Sengsaraku. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Tahu, yang mengetahui segala isi hati, pikiran, serta perilaku kami, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kami tahu bahwa oleh karena dosa dan pemberontakan kami yang sudah nyata di hadapan-Mu, sehingga Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu untuk menanggung segala akibat dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Sejak lahir, kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki sifat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri.
Kami memiliki kecenderungan di dalam hati untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatlah kami dalam kasih setiamu dan kemurahanmu dalam Kristus, yang telah rela menderita dan mati demi keselamatan kami. Diberi kesempatan untuk berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, beneran salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang terang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Berita pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kesengsaraan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 168C ayat 1, Hai dunia lihat Tuhan. Sang surya kehidupan tergantung di salib, sang raja kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara siksa yang keji. Firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus
sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Yesus dihadapkan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman besar imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah itu atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menunjuknya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang engkau memukul engkau? Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai ke 50. Beginilah firman Tuhan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian
mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata-kata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di sana berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 168C ayat 4, "Hai dunia, lihat Tuhan." Dosaku semua sebanyak pasir laut yang menyebabkan luka, sengsaramu dan luka dan siksa yang membawa maut. Kembali kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang kedua. Terambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan khusus yang diantar ke depan untuk mendukung program United Action UM. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 atas nama BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1-4, Kepala yang Berdarah. Banyak ya. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harga-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia, sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku tak Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh kasihani daku yang harus dicela,
kita kembali menyanyi ayatnya yang pertama. Allah yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina hartamu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Musik saja. Kita bernyanyi ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku, dosaku tak kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani yang harus dicela, ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Ayatnya yang keempat. Gembala yang setia, terima domba-Mu, kau sumber bahagia, penuntut hidupku. Sabda-Mu telah membuka, karunia tak terberi, dan hikmat dari surga padaku kau beri. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam diri anakmu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Bapa, berkatilah persembahan ini agar menjadi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberi maupun yang belum memberi persembahan pada hari ini. Berkati mereka semua. Berkati kami semua yang Bapa, baik yang ada di rumah-Mu pada hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati juga Bapa, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, demikianlah permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian berupa kor atau vokal grup dari Komisi Lansia.
Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang hendak datang berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, terpujilah Engkau karena begitu luar biasanya pertolongan dan keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami memperingati bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, menderita oleh karena kami umat-Mu yang telah jatuh dalam dosa ini. Engkau rela berkorban untuk mengangkat kami. Engkau tidak membiarkan kami dalam kebinasaan. Engkau memberi kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang bisa kami bawa dengan segala keberadaan kami sebagai umat-Mu. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami, segala sesuatu yang kami miliki, karena kami mengimani dan percaya bersumber dari Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan. Beri ketenangan, konsentrasi bagi kami seluruh umat-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa maksud Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Dan itu membawa kami semakin berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, hamba-Mu yang menyampaikannya, Engkau urapi, berikan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada Jumat Agung hari ini terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Yaobu. Kita bersyukur hari ini kembali kita memperingati hari kematian
Tuhan Yesus. Jumat Agung itu adalah mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, paling tidak ada 3 model kematian. Kalau kita lihat di sekeliling kita, kematian itu sebenarnya banyak yang terjadi, tapi ada 3 model kematian yang bisa kita saksikan di sekitar kita. Yang pertama adalah mati biasa saja. Itu mati oleh karena penyakit, itu mati. Dan saya kira setiap manusia pasti akan mengalami itu. Setiap kita itu masa depan kita. Kematian biasa. Mati karena penyakit, mati karena umur sudah tua. Karena tidak ada yang langgeng manusia di dunia ini. Kalau sudah tua dia ya meninggal. Mati karena kecelakaan. Ya ada juga yang mati karena kecelakaan. Ada yang celaka karena pesawat, kendaraan dan lain sebagainya. Kematian biasa ini bisa kita lihat di mana-mana dan ini normal. Bapak Ibu saudara-saudari, ada kematian yang kedua. Mati karena mau mematikan orang lain. Mati karena mau mematikan orang lain. Kematian ini penuh dengan kejahatan. Fa'amate safenu fa'afekudududa. Mate ya ena mate narunia. Dia mati untuk mematikan orang lain. Dia korban untuk mematikan orang lain. Mati karena niat kedengkian. Benar-benar tidak ada peri kemanusiaan. Dan tentu inilah kejahatan di mata Tuhan. Kejahatan di mata manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, kematian karena mau mematikan orang lain, pasti ini adalah orang yang melakukannya tidak takut kepada Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Siapa yang melakukan ini? Itu adalah teroris. Dia mau mati hanya untuk mematikan orang lain. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada mati karena mau mematikan orang lain. Tidak mau mati hanya untuk menyengsarakan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, ada kematian yang ketiga. Model kematian yang ketiga adalah mati karena mau menghidupkan orang lain. Mati karena mau menghidupkan orang lain. Mati karena mau menyelamatkan orang lain. Ini misi yang benar-benar mulia. Kematian yang penuh pengorbanan. Dan ini adalah misi Allah sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita peringati bahwa Yesus mati di kayu salib. Dia menderita. Oleh karena apa? Karena untuk mau menghidupkan seluruh umat manusia. Mau menghidupkan Bapak Ibu. Mau menghidupkan saya. Mau menyelamatkan kita semua. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah bukti daripada kasih Allah yang luar biasa. Kematian Yesus tentu itu menjadi sukacita bagi orang yang percaya kepadanya. Karena dia mati untuk menyelamatkan kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kematian Yesus, penyaliban Yesus, kalau kita teliti tadi,
Ada 3 hal yang melatar belakanginya. Yang pertama itu adalah kepentingan agama yang korup. Kepentingan agama yang korup. Karena merasa terganggu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat terhadap ajaran-ajaran Yesus, akhirnya mereka mengadukan Yesus. Dan akhirnya Yesus harus disalibkan. Karena itu adalah tujuan mereka untuk membumi hanguskan Yesus itu. Karena sudah mengganggu ketenteraman mereka. Kepentingan agama yang korup itu. Sehingga mereka mengorbankan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, itu kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua karena kepentingan politik. Karena ajaran-ajaran Yesus pada saat itu sangat mengganggu para politis pada saat itu. Mengganggu semua apa yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan mereka yang menindas rakyat, yang menindas masyarakat pada saat itu. Akhirnya Yesus harus dikorbankan. Dan yang ketiga adalah kepentingan apa? Kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi. Yesus dijual hanya untuk kepentingan apa? Ekonomi. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita renungkan, bukankah itu yang sering terjadi? Sering kita menjual Tuhan, sering kita menghina Tuhan, sering kita meninggalkan Tuhan hanya karena kepentingan ketiga ini. Kepentingan agama yang korup. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Mereka menyatakan beragama, tapi kelakuan mereka sungguh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kepentingan politik, banyak yang meninggalkan Tuhan, dan banyak yang menghina Tuhan hanya karena kepentingan kekuasaan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kepentingan ekonomi, banyak yang meninggalkan Tuhan hanya karena kepentingan ekonomi, harta. Mereka boleh menghina Tuhan, mereka boleh melupakan dan meninggalkan Tuhan hanya karena kepentingan ekonomi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah dengan tema Yesus pokok keselamatan yang abadi. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang membutuhkan keselamatan? Kita harus mengatakan sebagai orang percaya, aku membutuhkan keselamatan. Butuh diselamatkan, butuh keselamatan. Oleh karena dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Apapun usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya, maka sia-sia. Itu makanya Allah bertindak. Dan itu ada inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Maka siapakah yang bisa menyelamatkan kita? Itulah yang disampaikan tadi bahwa Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tidak ada keselamatan selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kita memiliki dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak akan menyelamatkan kita. Sekalipun kita mempunyai kepintaran yang luar biasa, tidak akan menyelamatkan kita. Sekalipun kita mempunyai harta banyak, itu tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan adalah hanya Yesus yang telah berkorban, yang telah menderita,
di kayu salib itu. Itu makanya Yohanes 14 ayat 6, ayat yang terkenal itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya kepada Yesuslah kita bisa mendapatkan keselamatan, kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu bergantung pada kehebatan manusia dari segi kemampuan berpikir. Jangan pernah bergantung kepada dunia ini. Bahkan dunia ini sangat mengecewakan. Dunia ini akan memusnahkan kita. Dan itu yang saya katakan tadi, dunia ini adalah mati untuk mematikan kita. Bukan untuk menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah sebagai pokok keselamatan. Karena Dia telah sungguh-sungguh taat kepada Allah, melakukan perintah Tuhan. Allah itu sendiri. Itu yang kita baca tadi. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi, maka kita akan diperdamaikan dengan Allah. Terjadi perdamaian antara manusia dengan Allah. Karena Yesus telah kita jadikan sebagai pokok keselamatan itu sendiri. Yang kedua, kalau kita katakan Yesus sebagai pokok keselamatan yang abadi dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya melalui peringatan Jumat Agung hari ini, kita semakin kokoh bahwa dunia ini akan sia-sia. Apapun yang ada di dunia ini sia-sia, tidak akan pernah menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Dia mati untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan kita. Kiranya itu menjadi perenungan bagi kita. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita terambil dari Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan bagi kami umat-Mu. Engkau rela menderita, Engkau rela dihina, Engkau rela mati hanya untuk kami umat-Mu. Engkau menyelamatkan dan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, biar itu kami syukuri. Kami boleh menghidupinya. Kami boleh hidup dalam keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Menjadi pokok keselamatan kami. Dunia ini akan sia-sia. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami kejar di dunia ini akan sia-sia. Tetapi hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran dan hidup. Maka kami akan sampai kepada Bapa ketika kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Apapun yang menjadi pengaruh-pengaruh di sekeliling kami, yang membuat kami meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan,
Ya Bapa di surga, biarlah Engkau menghalau itu, tetapi kami tetap kokoh. Kami tetap berpegang teguh bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dan beban hidupku hilang lenyap, mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan sosialisasi program United Action UM oleh Ibu Terry Lin, Koordinator Proyek Penggalangan Dana UM Asia. Shalom. Nama saya Terry Lin Smith. Saya dari Afrika Selatan, tapi bekerja sebagai Project dan Fundraising Officer di UM Asia di Sumatera Utara. Kantornya itu di Sumatera Utara, Pementang Siantar. Ibu Bapak, saya mau meminta maaf karena bahasa saya itu belum lancar, tapi saya akan coba menjelaskan bahasa di dalam bahasa Indonesia. Di kantor saya, kami selalu bercanda bahwa bahasa Indonesia saya itu actually sebenarnya itu bahasa ekumenis. Jadi saya meminta maaf dulu ya. Oke, apakah United Action atau UWM? UWM adalah persekutuan misi penginjilan. Ketika saya menjelaskan UWM kepada anak-anak biasa, saya bilang kepada mereka sebenarnya UWM adalah seperti keluarga besar. Keluarga di Asia, keluarga di Afrika, dan juga keluarga di Jerman. Di dalam Asia ada 17 anggota, salah satunya itu BNKP. Ada yang lain di Sumatera Utara juga seperti HKBP, HKI, GKPPD, dan lain-lain. And kerjaan UWM kita punya 5 bidang, itu advokasi, penginjilan, pengembangan, diakonia, dan kemitraan. UWM sebenarnya BNKP anggota karena misionaris yang pertama itu dari Jerman kan? Dari Jerman. And itu dari UWM dulu namanya itu RMG. Sekarang itu sudah mengganti ke UWM. Dan para anggota ini itu ya tadi saya sudah bilang itu seperti keluarga. Dan kita, karena UWM adalah kita, gereja saya juga salah satu anggota, berarti kita seperti saudara kan? Yes?
Yes, amin. And sebenarnya keluarga membantu saling membantu? Yes, so kalau ada masalah di BNKP, gereja-gereja di Afrika, gereja-gereja di Jerman, keluar Asia juga seperti Filipina, Sri Lanka, dan Hong Kong, termasuk anggota-anggota lain di Indonesia akan membantu nih BNKP. Sama dengan kalau ada bencana alam atau kebutuhan apapun ya, gereja BNKP akan membantu mereka juga. Ini adalah UEM, ini adalah United Action juga. Jadi hari ini saya hanya mau bilang terima kasih kepada ibu bapak yang sudah kasih perhatian kepada UEM, sudah kasih uang atau waktu atau apapun untuk United Action. Saya sangat bersyukur dan saya tahu keluarga saya yang asli, my real family in South Africa, mereka sangat bersyukur juga untuk your help, your money, your time, your resources, semuanya. We are all very grateful, terima kasih. And yang terakhir saya mungkin mau bilang kepada majelis, pendeta-pendeta juga, thank you very much, terima kasih atas waktu hari ini karena saya tahu Paskah itu sangat suci, and I really am grateful. Saya sangat bersyukur karena saya bisa ambil mungkin 5 menit saja. Mungkin sampai situ, mungkin sampai ini saja. Terima kasih banyak, and di bahasa saya kami bilang pada hari Paskah, Gesiende Paskah. Oh my goodness, Gesiende Parsfees. It means Happy Easter atau Happy Paskah. Itu saja. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata dari Ketua BPMJ BNKP Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Amayovita Harefa. Salam, Yahobu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Adi Relaya, Ibu Pendeta Lelisar, Ibu Trilin, ya, sebagai koordinator bagian proyek dan penggalangan dana UEM Asia. Dan pada kesempatan ini ada juga Bapak Wakil Bupati Nias Utara, Bapak Matini Zega bersama-sama dengan kita beserta Kadis. Selamat bergabung Pak. Dan Bapak Ibu Majelis, rekan-rekan BPMJ dan seluruh warga jemaat yang saya hormati. Puji Tuhan kita boleh hadir di tempat ini merayakan atau mengingat kembali kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Tadi Pak Pendeta menyampaikan bahwa ada 3 model kematian. Nah ini Tuhan Yesus memilih model yang ketiga, mati untuk menghidupkan orang lain. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan lebih detail dan mudah-mudahan kita boleh menerima manfaatnya. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Ibu Terry yang boleh datang bersama-sama dengan kami untuk suatu misi sebenarnya. Tapi pada kesempatan ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus dan terima kasih boleh bergabung pada kesempatan ini. Dan tadi Ibu menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Nah ini kami sebenarnya sangat berterima kasih kepada UEM, di mana pada tahun atau pada tanggal 27 September tahun 1965 Ernest Ludwig Denninger bersama-sama dengan mission dari RMG yang pada akhirnya berubah atau berevolusi menjadi FEM dan saat ini menjadi UEM. Disitulah orang Nias mengenal Tuhan Yesus. Berita Injil datang ke Nias.
dan terima kasih bahwa kita boleh bangga, orang Nias boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada kita semua, kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah bersama-sama mengumpulkan sedikit berkat yang Tuhan telah berikan, dan ini nanti kita akan persembahkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam perkumpulan yang ada di dalam UIM. Ibu Terry tadi berbincang dengan kami. Beliau ini adalah sebagai koordinator proyek dan bagian penggalangan dana untuk 5 program yang disampaikan tadi. Salah satunya adalah untuk penginjilan, untuk membantu orang-orang yang lagi susah, dan kemungkinan di Sri Lanka yang mungkin pada saat ini akan difokuskan di sana. Untuk itu Bu Terry, mohon untuk diterima nanti persembahan dari warga jemaat BNKP Jakarta untuk dimanfaatkan supaya menjadi bantuan bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Dan juga beliau tadi menyampaikan bahwa pada suatu saat jika BNKP Jemaat Jakarta membutuhkan, mereka juga bersedia untuk tetap membantu. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Terry dan mohon diterima persembahan dari Jemaat BNKP Jakarta. Terima kasih. Saya ucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Yahoo. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus bimbing hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kita berdiri, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Bapa, kami kembali datang di hadapan Tuhan, bersyukur atas waktu dan kesempatan yang baik ini Tuhan berikan kepada kami umat-Mu. Kami boleh merenungkan bagaimana penderitaan, bagaimana siksaan, bagaimana hinaan dan penyaliban Yesus Kristus di kayu salib demi kami umat-Mu, umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Engkau rela berkorban untuk menyelamatkan dan menghidupkan kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa Sorgawi, biarlah kami semakin teguh dan percaya bahwa tidak ada keselamatan
Tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun banyak godaan di dunia ini, sekalipun banyak hal yang membuat kami tertarik terhadap berbagai kilauan-kilauan dunia ini, itu semua adalah sia-sia. Itu semua hanya membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi hanya ketika kami punya keyakinan yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, benar-benar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi pengharapan kami di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini. Terima kasih Bapa, semua pujian, hormat yang kami bawa di hadapan-Mu, tubuh, jiwa, raga kami, segala sesuatu yang kami miliki, doa dan nyanyian yang kami bawa, kami mohon kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan. Engkau terus beri semangat bagi kami, supaya kami tidak pernah kendor, tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan sepanjang kami masih ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, saya berdoa buat seluruh umat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, baik di ruang gereja ini, maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming, bahkan di mana saja yang boleh beribadah di Jumat Agung hari ini. Tuhan berkati, Tuhan yang selalu memberikan semangat, kekuatan kepada mereka, berikan sukacita dan kebahagiaan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan, baik di dalam gereja ini, BNKP Jakarta. Tuhan yang selalu sertai, berikan kekompakan, kebersamaan, berikanlah kesatuan hati sehati sepikir, yaitu seluruh jemaat, seluruh majelis. Kami boleh bergandengan tangan dalam melakukan pelayanan ini, menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia ini dan khususnya bagi jemaat. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berada di dalam sakit penyakit, yang tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau juga menghampiri mereka. Engkau berikan pengharapan dan kekuatan kepada mereka. Kami terus berdoa buat saudara kami, orang tua kami, Bapak Amadevi, Bapak Amarista, Bapak Ama Heled, dan juga Bapak Amanoni, Bapak Ama Grace, dan seluruh orang-orang tua kami, seluruh saudara-saudari kami yang berada di dalam kelemahan fisik. Kami hanya percaya bahwa Engkau boleh memberikan kekuatan baru bagi mereka, dan biarlah mereka hanya berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas dokter. Engkau yang boleh menyembuhkan, Engkau yang boleh memberikan kesehatan kepada mereka. Demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan yang akan kami laksanakan dalam minggu ini. Terutama kami akan melaksanakan perayaan Paskah. Kami mohon Tuhan yang selalu menyertai. Biarlah kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh menikmati sabda-Mu, dan terlebih kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat saudara kami
Ibu Terry yang telah bersama-sama dengan kami hari ini dari UM untuk sosialisasi program UM di Asia. Sungguh luar biasa pelayanan UM untuk memberitakan Injil-Mu kepada kami, khususnya orang Nias. Dan hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengulurkan tangan, di mana ada juga daerah-daerah yang lain, gereja-gereja yang lain di Asia, dan juga di tempat yang lain. Hanya ini yang bisa kami beri ya Tuhan. Engkau terima dan biarlah ini menjadi semangat dalam pelayanan yang dilakukan UM. Biarlah UM semakin menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, saya berdoa juga buat seluruh persembahan yang telah dikumpulkan hari ini. Biarlah Engkau terima menjadi kemuliaan Tuhan, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat Tuhan. Dan seluruh harta milik mereka Engkau berkati. Biarlah itu menjadi kebutuhan mereka. Mereka semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka boleh menggunakan harta itu untuk melayani Tuhan dan untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai kami. Engkau hantarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Dan kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu. Selamat Jumat Agung. Ya. Lagu apa? Mainkan, Iwan. Awalnya gimana? Sabar, gue cari juga. Karena salib Iwan.